Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid memiliki seorang putra berumur 16 tahun. Seorang pemuda yang lebih memilih menjauhi dunia serta memenuhi umurnya dengan ketakwaan. Beda dengan remaja zaman sekarang, sejak dari kecil sudah megang HP dan mencintai berbagai perhiasan dunia. Putra Raja Harun Ar-Rasyid ini lebih sering main ke kuburan untuk merenung daripada berada di istana ayahnya. Sahabat seiman, sebelum video ini kita lanjutkan, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya sob, agar channel dakwah kami ini terus berkembang. Sahabat seiman, suatu ketika, putra Harun Ar-Rasyid tersebut melewati ayahnya yang di sekelilingnya terdapat para perdana menteri dan pembesar kerajaan. Dalam keadaan memakai pakaian dan songkok yang sangat lusuh, sebuah pakaian yang tidak patut digunakan oleh seorang anak raja, para pembesar kerajaan saling berbisik. Anak ini telah mempermalukan sang raja di hadapan tamu-tamu terhormat. Andaikan saja ayahnya mau menegurnya, mungkin saja ia kembali bersikap layaknya anak raja. Mendengar bisikan itu, Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu telah mempermalukanku atas penampilanmu itu." Sahabat seiman, putra raja tadi menoleh kepada ayahnya, namun tidak menjawab perkataan ayahnya. Bahkan ia lebih memilih untuk melihat seekor burung yang berada di atap istana dan berkata, "Wahai burung, demi Zat yang telah menciptakanmu, hinggaplah di tanganku." Seketika itu, burung tersebut hinggap di tangan putra raja. Begitu pula ketika burung itu diperintah untuk kembali ke tempat semula, burung itu pun mengikuti perintahnya. Namun, di saat burung diperintahkan kembali oleh putra raja untuk hinggap ke tangan Amirul Mukminin, namun burung tadi enggan turun. Karena burung tadi tidak mau turun, putra raja tadi berkata kepada ayahnya, "Bukanlah aku yang telah mempermalukanmu lantaran aku berpenampilan seperti ini, namun engkaulah yang mempermalukanku sebab cintamu kepada dunia. Saat inilah waktu yang tepat untuk berpisah denganmu." Akhirnya putra raja tadi pergi ke Basrah dan meninggalkan ayahnya dan tidak membawa apapun kecuali sebuah mazhab dan cincin. Sahabat seiman, sesampainya di Basrah, ia lebih memilih satu hari untuk bekerja mengaduk tanah. Setiap hari Sabtu, ia bekerja untuk mencari uang 1 dirham dan 1 danik. Targetnya hanya bagaimana mencari uang untuk bisa mempertahankan hidup. Sahabat seiman, Abu Amir Al-Basri telah bercerita, "Pertemuanku dengan putra Khalifah Harun Ar-Rasyid dimulai ketika aku membutuhkan seorang untuk membuat pagar. Saat aku mencari seseorang yang bisa membantuku, aku menjumpai seorang pemuda yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, dan wajahnya begitu tampan. Di tangan pemuda tersebut hanya ada sebuah mazhab. Aku katakan maksudku kepadanya untuk bekerja membuat pagar, dan putra raja itu pun menyanggupinya dengan upah 1 dirham dan 1 danik. Dan putra Harun Ar-Rasyid tersebut meminta apabila datang waktu sholat, jangan pernah sekali-kali diganggu. Lalu, kata Abu Amir, aku tinggalkan pemuda tadi dan membiarkannya memulai pekerjaannya. Ketika waktu memasuki maghrib, aku melihat hasil pekerjaannya menyamai pekerjaannya 10 orang. Saking senangnya, aku beri pemuda tadi 2 dirham. Namun pemuda tadi menolak pemberianku dengan mengembalikan upahnya dan hanya mengambil 1 dirham dan 1 danik. Sahabat seiman, hari berikutnya aku mencari pemuda tadi di pasar, namun aku tidak menjumpainya. Ketika aku tanyakan kepada orang-orang,
Mereka menjawab kalau pemuda tadi hanya bekerja pada hari Sabtu saja. Tidak akan kamu jumpai kecuali pada hari Sabtu yang akan datang. Tepat pada hari Sabtu, aku menjumpainya lagi dan memintanya untuk bekerja kepadaku lagi, dengan kesepakatan yang sama seperti sebelumnya. Setelah sepakat, kubiarkan ia bekerja dan aku lihat cara ia bekerja dari kejauhan, hingga ia tidak melihat aku. Kulihat pemuda tersebut mengaduk tanah dan meletakkan tanah basah tersebut di atas batas pagar. Seketika, bebatuan yang ada saling tersusun dengan sendirinya. Dalam hatiku bergumam, seperti inilah wali Allah. Ketika bekerja, datang bantuan dengan sendirinya. Ketika selesai dari pekerjaan, aku beri pemuda tadi 3 dirham. Namun seperti semula, ia tidak mau menerima kecuali 1 dirham dan 1 danik. Sahabat seiman, pada hari Sabtu ketiga, Abu Amir ingin bertemu kembali dengan pemuda tadi di pasar. Namun, aku tidak melihatnya kembali. Saat aku tanyakan kepada orang-orang, mereka menjawab kalau pemuda tadi telah sakit 3 hari yang lalu, dalam keadaan parah menjelang sakaratul maut. Karena ingin sekali aku menjenguknya, akhirnya aku memberi upah seseorang agar mau menunjukkan tempat tinggalnya. Sampailah di rumah kecil tanpa pintu. Kulihat ia terbaring lemah. Saat aku mengucapkan salam kepadanya, ia hanya mampu berupaya untuk menoleh, seakan maut akan tiba. Saat aku ucapkan salam kedua kalinya, ia mengetahuiku. Aku berusaha meletakkan kepalanya di pangkuanku, namun ia menolak sembari berkata, "Wahai sahabatku, janganlah kamu tertipu dengan kenikmatan. Umur manusia pasti berlalu, kenikmatan pun sirna. Jika engkau mengetahui kondisi kaum dalam kekurangan, ketahuilah bahwa engkau memiliki tanggung jawab atas kondisi mereka. Ketika engkau membawa jenazah ke kuburannya, kelak pun setelahnya engkau akan dibawa. Wahai Abu Amir, ketika ruhku telah meninggalkan jasadku, maka mandikanlah aku, kapanilah aku dengan menggunakan jubahku ini." Mendengar nasihat dan wasiatnya, aku menimpalinya. "Wahai kekasihku, mengapa aku tidak mengkapanimu dengan kain kapan yang baru?" Pemuda itu berkata kepadaku, "Orang hidup lebih membutuhkan sesuatu yang baru daripada mayit. Pakaian akan sirna, sedangkan yang tetap adalah amal. Sebagus apapun kain kapan tidak berguna, sedangkan yang aku persembahkan kepada Tuhanku adalah amal baikku. Ambillah keranjang dan barang-barangku untuk orang yang membutuhkannya. Ambil pula mushaf dan cincin ini, berikanlah kepada Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Jangan berikan keduanya kecuali dari tanganmu sendiri. Sampaikanlah kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, aku membawa titipan dari pemuda asing. Dia berpesan kepadamu, janganlah meninggal dalam kelalaianmu ini.' Kemudian setelah berkata begitu, keluarlah ruh pemuda tadi. Aku baru tahu kalau dia adalah anak seorang raja. Akhirnya aku pergi ke Baghdad, menuju istana Khalifah Harun ar-Rasyid, memberikan mushaf dan cincin kepadanya." Sahabat seiman, sang khalifah bertanya kepada Abu Amir, "Wahai Abu Amir, tahukah kamu tentang anakku?" "Iya, Paduka," jawab Abu Amir. "Kamu pekerjakan sedangkan dia senantiasa menyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jelas khalifah. Abu Amir berkata, "Saya memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Saya tidak mengetahuinya siapa dirinya yang sebenarnya, kecuali menjelang wafatnya." Sahabat seiman, pada malam hari itu juga, aku melaksanakan tugas wiridku untuk membaringkan diriku tertidur. Tiba-tiba muncul sinar cahaya yang berbalut awan yang bercahaya. Ketika awan sirna, pemuda memanggilku, "Wahai Abu Amir, semoga Allah membalas amal baikmu. Aku menjumpai Tuhanku dalam keadaan ridho tanpa ada amarah sedikit pun. Tuhanku telah memberiku sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan sama sekali tidak pernah terlintas dalam hati manusia.
Tuhanku berpesan, tidaklah seseorang dari hambanya yang meninggalkan dunia sebagaimana aku telah meninggalkannya, kecuali dia akan memuliakannya seperti dia memuliakanku. Terbangunlah aku dengan perasaan bahagia mendengar perkataan yang telah memberi kabar baik kepadaku. Sahabat seiman, mari kita ambil hikmah dari kisah putra Raja Harun ar-Rasyid ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe pada channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman atau saudara terdekat Anda. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.